Juga selain sektor energi PLN dan juga Pertamina, mungkin yang menjadi sorotan juga terkait dengan yang bergerak di sektor konstruksi, Pak. Kita ketahui bahwa untuk konstruksi dan juga infrastruktur ini aktif melakukan reprofiling struktur tenor utang hingga restrukturisasi tentunya juga. Nah, seperti apa sih Anda melihat hal itu? Ya, kembali gini, yang namanya infrastruktur itu menjadi kunci pertumbuhan daripada ekonomi di semua negara. Kita lihat Amerika, zaman koboi. Bagaimana mereka membangun yang namanya kereta api lintas Amerika. Ya, bahkan mengimpor tenaga kerja dari China. Ya, itu ada di film-film lah, di sejarah tuh ada semua. Korea, bagaimana di tahun 1960-an 50% APBN-nya itu buat pembangunan infrastruktur. Kita ini telat. Ya, kita ini telat sehingga apa? Ongkos logistik kita mahal dibandingkan negara lain. Nah, ini yang kita harus perbaikin. Competitiveness kita. Nah, hasilnya contoh kita lihat, tol Sumatera. Dengan tembus tol Sumatera dari mulai Palembang, Lampung, nyebrang ke Jawa, Jawanya juga tembus. Kemarin saat mudik, orang lupa. Orang melihat hanya mobil dan motor. Dan ada kenaikan. Mobil 26 atau 27%. Tapi datanya yang luar biasa, Pak. Kenaikan logistik daripada truk 144%. Karena mudah. Loh, artinya apa? Nah, ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Lalu coba kita lihat pertumbuhan listrik di Sumatera di sekitar jalan tol meningkat sekali. Nah, ini yang sama-sama proven, terbukti bahwa yang namanya pembangunan logistik, pembangunan infrastruktur ini sangat dipentingkan untuk tadi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang gimana karya-karya? Karya-karya sekarang kita petakan ulang sesuai dengan ekspertisnya. HK, Waskita itu kuat bangun jalan tol. Ya udah, jangan ke lain-lainnya. Nah, kadang-kadang nanti jadi kanibal. PP bagus di gedung-gedung. Ya udah, PP di gedung. Jangan lari ke jalan tol gitu loh. Toh di gedung juga ada Wika. Nah, ini yang kita coba sinkronisasi di antara karya-karya. Ya, dan kita melihat tentu ini bisa kalau mau. Ya, tinggal para leadership yang ada di karya-karya konsisten. Karena jangan sampai tadi penugasan ini disalah lakukan. Nah, ini yang kita terus bagaimana corporate governance di karya-karya kita dorong. Alhamdulillah kalau kita lihat kemarin contoh Waskita. Ketika jalan tolnya IRR-nya sudah mulai baik, ya ada yang investasi. Betul. Nah, ini yang kita lihat ada namanya apa? Cycle. Ya kalau kita ngarepin bangun jalan tol harus bagus, nggak mungkin. Jalan tol itu perlu 8 tahun lebih untuk supaya tadi cash flow-nya lebih baik. Nah, ini yang kadang-kadang kembali sama persepsinya terbentuk, mangkrak jalan tolnya, nggak ada gunanya. Ya kembali, kalau semuanya dipolitiking, akhirnya apa? Tadi kita terjebak framing hanya negatif, tidak pernah ngelihat angka positifnya. Ini yang harus kita sepakat bahwa apa? Pertumbuhan ekonomi harus terus berlanjutan, ya dengan apa fondasinya? Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur pun ada 2 nanti. Yang seperti jalan tol, airport, pelabuhan, sama infrastruktur digital. Nah, lain lagi udah zamannya. Itu. Iya, berarti bisa dikatakan ada salah persepsi gitu ya Pak? Mispersepsi dari ada BUMN. Bukan mispersepsi, didorong persepsi yang negatif tanpa melihat angka-angka dan fakta. Betul. Apalagi ada yang biasa mengatakan, Pak, kalau misalnya BUMN karya itu suka melepas asetnya karena nggak sanggup membiayai dan segala macam. Jadi seperti apa sebenarnya itu harus kita luruskan? Kan kita sudah punya sovereign wealth fund namanya INA. Ya, kemarin modalnya saja sudah 75 triliun kurang lebih. Nah, di mana INA sebagai sovereign wealth fund itu kan selalu boleh, kan salah satu regulasi INA menginvestasikan dananya di dalam negeri. Ya, tidak di luar negeri. Jangan jadi 1MDB nanti di Malaysia gitu ya. Nah, tetapi di dalam negeri. Nah, di dalam negeri apa? Tentu aset-aset BUMN yang bisa tadi ya menjadi investasi baru. Nah, Waskita, HK, jalan tolnya nanti diambil INA.
sovereign wealth fund kita juga. Apakah mereka mendapatkan partner investasi dari luar negeri? Nggak apa-apa, kan duitnya masuk. Dan ini kan jalan tol, kan nggak bisa dibawa ke luar negeri. Ya kan? Nggak mungkin jalannya dibawa ke luar negeri kan? Orang nempel gitu loh, ya kan? Dan selesai masa konsesi 20 tahun, 30 tahun, ya jadi barang kita juga. Jadi sesuatu yang saya rasa baik. Nah, jadi investasi yang dilakukan INA di Waskita, HK, tadi ini namanya win-win. INA juga Indonesia, BUMN juga Indonesia. Nah, kalau ada yang private sector beli, ya nggak apa-apa, itu menjadi bagian. Kenapa? Tugasnya tadi yang namanya HK, Waskita tidak memegang aset. Artinya apa? Dia membangun jalan tol. Toh kita punya operator juga, Jasa Marga yang punya aset.